Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang hadir di channel Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang menghapus data. Entah kenapa orang-orang kok tergiur banget ya dengan jasa-jasa yang seperti ini gitu loh. Ya, dan saya mau jelasin sama Anda fakta menghapus data yang sebenarnya itu harus dari mana gitu. Ya, biar Anda paham, bukan dari smartphone, bukan dari handphone, bukan dari sistem pinjol. Jadi ada sebenarnya Anda harus kenali, Anda menghapus data ini harus dari mana gitu loh. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas ini, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan ya menjadi member di channel ini. Itu Anda nanti dapat keuntungan yang banyak, bisa akses ke grup WhatsApp, bisa konsultasi secara langsung, bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan mengarah tentang permasalahan Anda. Dan sebelumnya juga kita akan membahas nanti beberapa email yang masuk ya, kasihan juga udah nunggu lama, nanti kita selipkan untuk dibahas juga supaya mereka juga menemukan jawaban, dan mana tahu pertanyaan via email nanti juga dialami oleh teman-teman semuanya. Ya, tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini silahkan disupport. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Kita ambil email yang 5 hari yang lalu sudah dikirim ya. Nanti untuk video yang nanti malam kita juga akan bahas soal Kredivo dengan pasal 379, dan habis itu kredit pintar dengan pola penagihan yang rasa saya juga tidak pas ya dengan SOP yang ada gitu loh. Tapi kali ini kita bahas soal email yang masuk dulu, nanti kita bahas soal menghapus data itu sebenarnya harus dari mana sih biar Anda paham gitu ya. Ini ada dari AA ya, Galbay. Oke, assalamualaikum, saya ibu rumah tangga. Galbay APK ada kami sudah 10 hari. Telat bayar karena sudah tidak ada dana lagi. Galtup ini maksudnya apa nih? Gali lubang tutup lubang gitu ya. Itu maksudnya galtup atau apa nih? Dengan Galtup dengan APK isi cash. Dengan APK isi cash yang awal bulan sampai Juli ada pembayaran. Oh, yang awal bulan ini sampai bulan Juli ada pembayaran. Bagaimana solusinya, Bang? Saya sudah reset HP, cash dalam pabrik WA, SMS saya tidak buka. Kondar sudah tidak aktif nomornya. Saya sempat tertipu dengan jasa joki pinjol, dan efek pinjol ini saya harus menitipkan BPKB motor saya untuk pembayaran pinjol ini. Saya sudah tidak kuat, Bang. Salahkah saya fokus untuk membayar tagihan motor dulu? Pinjol awalnya untuk biaya rumah sakit anak, karena untuk ke orang pribadi belum tentu ada. Mohon solusinya. Oke, Bu. Walaupun saya kurang paham ya di sini ya, coba untuk memahami satu email yang masuk ini saja. Walaupun saya dengan kalimat yang Ibu gunakan ini titik komanya juga tidak jelas ya. Jadi Ibu seorang ibu rumah tangga, Galbay di APK ada kami sudah 10 hari telat bayar karena sudah tidak ada dana lagi. Oke. Mungkin saya memahami Ibu telat bayar dan gagal bayar karena uang sudah tidak ada, atau ada pengeluaran yang jauh menurut diri Ibu itu lebih penting saat ini. Ya, cuma alangkah baiknya nanti Ibu tetap aja berusaha bekerja. Mana tahu setelah kebutuhan tertutupi ada sisanya yang lebih, ya ditabungkan dulu. Ya, nanti kalau soal ada kaminya Ibu bisa negosiasi, dan negosiasi itu berapa yang disetujui nanti, berapa kesanggupan Ibu nanti juga boleh. Tapi kalau Ibu sudah berusaha, sudah bekerja juga, tapi alhasil uang tidak terkumpul juga, ya kita apa boleh buat. Gagal bayar ya jalan terbaik. Kita akan terima konsekuensi dari mereka. Mereka mau menerapkan kita ke BI checking, terserah. Yang penting mereka jangan melakukan pengancaman, penekanan terhadap diri kita. Itu aja yang mau disematkan gitu ya. Yang jelas, setiap hal yang kita lakukan,
kita telat bayar dan gagal bayar, resikonya itu pasti ada. Oke, habis itu lagi Galtup ini saya agak bingung ya. Gali lubang tutup lubang kah? Ya, dengan APK EasyCash atau bagaimana gitu. Cuman saya ambil aja gali lubang tutup lubang ya. Dengan APK EasyCash yang awal bulan sampai Juli ada pembayaran. Berarti Ibu mengambil tenor yang jangka panjang. Kenapa? Karena Ibu bilangin yang awal bulan sampai Juli, berarti awal bulan saya ambil di bulan 1 Januari sampai ke bulan Juli di bulan 7, berarti Ibu ada pembayaran sekitar 6 bulan. Ya. Itu nggak ada masalah juga. Selagi Ibu masih mampu untuk melakukan pencicilan, cicilkan saja. Ya, sesuai yang awalnya. Tapi kalau memang tidak mampu ya balik lagi hampir sama dengan APK ada kami tadi. Ya, yang namanya kita tidak mampu ini bukan unsur disengaja juga dan bukan kemauan dari diri kita juga, tapi memang fakta dari kehidupan kita yang mengantarkan untuk kita sudah tidak mampu dan tidak sanggup, ya kita nggak boleh buat. Ya, dan apapun resikonya nanti yang mau mereka terapkan, ya insya Allah kita harus terima dong dengan hal itu gitu loh. Ya, kita harus ngambil resiko, kita berani untuk telat bayar, berani untuk gagal bayar, berarti kita harus berani menampung resiko yang mau mereka terapkan. Ya, resiko yang sudah saya sampaikan, kemungkinan besar nama kita akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah dan data kita akan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Ya, dan kedepannya mungkin kita tidak akan bisa lagi meminjam di aplikasi pinjol legal manapun. Ya, kita harus terima hal itu. Dan habis itu bagaimana solusinya Bang? Ya, sudah saya jelaskan ya. Saya sudah reset HP ke setelan pabrik. WA, SMS saya tidak buka. Ibu reset HP ke setelan pabrik itu tujuannya mengatasi untuk sadapan ke depannya, itu bagus. Tapi kalau Ibu beranggapan dengan Ibu reset HP ke setelan pabrik itu adalah menghapus data, ini salah ya. Jangan sampai seperti itu. Dari teman-teman yang lain juga jangan sampai seperti itu. Dengan kita mereset HP ini adalah menghapus data yang ada di pinjol, ya. Handphone kita ini bukan remote control yang bisa mengendalikan sistem data yang ada di smartphone atau di sistem pinjol. Ya, tujuan kita untuk mereset HP adalah mengatasi mana tahu aplikasi pinjol. Terkadang kita kan nggak tahu nih aplikasi mana aja yang sudah kita download. Kita mengajukan itu kan banyak aplikasi tuh, nggak selalu di pinjol legal. Terkadang pinjol ilegal juga mempromosikan linknya. Kita mana tahu kita klik gitu kan, dan habis itu kita lupa. Kita cuma menghapus aplikasi yang nampak di tampilan layar handphone kita aja. Pada dasarnya aplikasi itu juga berjalan di dalam sistem smartphone kita. Jadi kita mengatasi hal itu. Ya, banyak juga orang kok yang saya tanyain dia terjebak di 3 pinjol, ternyata dia mengajuin di 7 pinjol, 4 pinjolnya ditolak, 3 pinjolnya sukses. Ya, yang dia hapus itu, yang ditolak itu dia nganggap ya udah dihapus aja. Padahal data Anda kan tersimpan juga dalam itu. Dan sistem mereka juga berjalan di aplikasi Anda. Ya. Habis itu Kondar sudah tidak aktif nomornya. Oke, Kondar itu silakan, yang penting di awal waktu pengajuan kan masih aktif. Saya sempat tertipu dengan jasa joki pinjol dan efek pinjol ini. Saya harus menitipkan BPKB motor saya untuk membayar pinjol. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman semuanya. Saya juga cukup khawatir saat ini, ya. Gimana nggak cukup khawatir? Saat ini begitu banyak mereka yang mengatasnamakan adalah joki pinjol, membantu penyelesaian hutang pinjol dengan mengambil pinjol ilegal menyelesaikan pinjol legal. Ya, dengan ya yang jelas ini adalah ladang usaha mereka. Mereka menginginkan pembagian hasil dari setiap pencairan. Mereka akan menggunakan data-data Anda yang masih bagus. Ya, kalau data Anda sudah nggak bagus lagi, mereka menganggap ini adalah data busuk. Ya, busuk itu sudah tidak ada lagi yang cair gitu. Tapi selagi data Anda masih segar, mereka akan memanfaatkan data Anda ini. Yang paling kejam ya, pernah juga terjadi satu kasus. Mereka menggunakan jasa joki ini dengan iming-imingan mengambil pinjol di semi legal katanya ya, untuk menyelesaikan di pinjol legal. Ya, yang dia ambil ini cuma 3 aplikasi. Ya, tapi di balik layar si jokinya ini mengambil menjadi 10 aplikasi. Dana ini masuk ke rekening si debetur, ke nasabah mereka ini yang mau mereka tipuin. Tapi dengan segala iming-iming mereka akan berupaya meminta dana yang masuk ke rekening kita dengan banyak alasan. Mereka hanya mengakui kita cuma minjam di 3 aplikasi.
Ya, padahal mereka meminjam di 10 aplikasi. 7 aplikasi jelas tidak akan mereka bagi. Mereka akan berupaya dana yang masuk ke rekening Anda, mereka ambil lagi dengan segala versi pintarnya mereka berbicara. Ya, dan lagian untuk menggunakan jasa joki ini Anda perlu pertimbangan dengan matang. Oke. Maksud Anda dan tujuan Anda ini adalah pinjol ilegal. Dan pinjol ilegal ini kita ambil aja sudah, nggak perlu kita bayar. Oke. Tujuan awal Anda saja itu sudah salah. Ya, contoh, Anda mau minjam sama saya ini bukan pinjol. Ya, bukan juga terdaftar di OJK. Anda pengen minjam nih sama saya. Dengan alasan begitu Medi Broni mengirimkan uangnya, saya tidak akan bayar lagi. Oke, saya tidak jelas kapasitas saya meminjamkan kepada Anda. Saya hanya niat ingin membantu dan mana tahu saya mendapatkan untung di balik itu gitu loh. Ya. Tapi tujuan Anda awal meminjam itu sudah jelas berbeda gitu loh. Ya, tujuan Anda ya sama aja dengan merampok atau menipu terang-terangan. Jadi kalau bisa, nggak usah Anda menggunakan jasa-jasa joki ini. Kalau memang Anda terjebak di 2 aplikasi atau 3 aplikasi, dan saat ini Anda tidak mampu bayar, ya sudah tahan sampai di posisi itu. Ya, nggak perlu Anda paksakan, saya harus gunakanlah ini, gunakan ini. Akhirnya melebar. Ya, si joki setelah mereka mendapatkan keuntungannya, mereka akan meninggalkan diri Anda begitu saja. Dan Andalah yang tenggelam dengan data Anda yang diuber-uber dari pihak pinjolnya nanti diri Anda. Mereka tidak peduli mau Anda menggunakan joki, mau apa. Mereka nggak peduli. Oh, walaupun si joki bilang ini kan nggak akan terjadi lagi sebar data. Ya jelas, karena Anda menggunakan penipuan sejak awal. Anda menggunakan data-data yang fake atau menggunakan data kontak yang sudah tidak jelas. Ya, tujuan awal Anda sudah jelas ini salah banget. Jadi kalau bisa diperbaiki. Kalau bisa dihindari. Ya, jangan menggunakan jasa-jasa yang seperti ini. Saya juga tidak mendukung, walaupun aksi itu adalah aksi dari Anda membobol pinjol ilegal. Ya, saya nggak ada hubungan dengan pinjol apapun. Cuman dengan adanya niat kejahatan seperti ini, ya saya sebagai manusia normal, saya melihat ini bukan suatu kebaikan, bukan tujuan yang bagus. Ini adalah keburukan gitu loh. Anda memang gagal bayar, membutuhkan uang, tapi bukan dengan cara merampok lagi, mencuri lagi untuk menyelesaikan hal ini. Jangan gitu loh. Ya, mendingan nggak ada masalah, stop bayar, gagal bayar, daripada Anda mengikuti untuk mengambil lagi di pinjol lainnya, walaupun iming-imingnya tidak akan dibayar. Ya, akhirnya kesetresan akan terjadi dalam diri Anda juga. Itu dipahami ya buat teman-teman semuanya yang menginginkan dengan jasa joki. Habis itu saya sudah tidak kuat, Bang. Salahkah saya fokus untuk membayar tagihan motor? Silahkan aja Anda fokus mau yang mana. Yang penting kebutuhan hidup Anda terpenuhi. Nanti sisa yang nama rezeki kita kan nggak tahu nih datangnya dari Yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha aja, insya Allah rezeki itu pasti ada. Ya, nanti Anda sisihkanlah dan Anda prepare ulang mana yang untuk tagihan, mana untuk kebutuhan. Kalau misalnya penghasilan Anda hanya untuk kebutuhan saja dulu, ya sudah kebutuhan aja dulu. Ya, lagian kita kan sudah jelas nih. Kita gagal bayar, telat bayar, resikonya sudah ada tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita ini tentang menghapus data. Sebenarnya menghapus data ini buat teman-teman semuanya ya. Ini mereka juga banyak nih tergiur dengan jasa-jasa yang ditawarkan orang di luar sana. Ada mereka yang mengaku hacker, ada yang mereka yang mengaku pernah bekerja di pinjolnya. Ada mereka yang mengaku, wah kami mempunyai akses untuk ke pinjol itu. Ini hati-hati banget. Dan ini semuanya modusnya penipuan. Pinjol itu tidak sia-sia loh. Ya, sistem yang mereka bangun itu bukan sistem abal-abal. Yang semudah dan segampang Anda melihat tulisan orang di Google, di sebuah forum mereka, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Snack. Ini korbannya banyak banget. Ya, mereka diimingkan dengan menghapus data, mereka diimingkan dengan penyelesaian hutang, mereka diimingkan dengan negosiasi hutang, mereka diimingkan dengan pemblokiran hutang. Ini semuanya modus penipuan karena kepanikan diri Anda. Pada dasarnya, yang harus Anda hapus kalau Anda ingin menghapus data pinjol adalah ketakutan yang ada dalam diri Anda saat ini. Ya, percuma. Ini walaupun si debt collector tidak menelpon lagi ke sini,
mereka tidak menyebarkan data lagi ke kontak Anda. Kalau rasa takut itu ada, perasaan Anda pasti akan mengantarkan ke satu hal itu. Anda masih beranggapan si pinjol menghubungi Anda, si DC menyebarkan data Anda. Padahal sudah tidak ada lagi, karena Anda sudah fobia dengan hal itu. Ya, ini ada dalam diri Anda loh. Anda mau keluar rumah pun takut, seakan-akan orang tahu permasalahan Anda. Anda melihat orang baru aja takut. Berjumpa dengan teman-teman seakan-akan mereka akan membahas soal hutang-hutang. Ini saja yang perlu Anda atasi. Ya, sisanya nggak perlu Anda gunain jasa ini, jasa itu. Kalau hanya untuk sebatas di smartphone, tinggal cabut nomor, reset APK dalam pabrik, ganti dengan nomor baru, itu sudah menghapus data yang ada sama Anda. Tapi bukan sama pinjol ya. Sudah menghapus data yang ada sama Anda, tapi belum tentu menghapus data rasa ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya, makanya hadirnya solusi hutang itu adalah menghapus data ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya, bukan di smartphone ini. Kalau di smartphone Anda bisa melakukannya sendiri. Ya, sekarang Anda diteror melalui apa? Melalui telepon. Telepon itu ada nomornya atau tidak? Emang bisa telepon berbunyi tanpa ada nomor? Berarti mereka menghubungi ke nomor Anda. Buang aja nomor Anda, selesai. Tapi dari pemikiran ini belum. Ya. Dan pemikiran inilah yang mengambang. Ada yang kapan DC datang ke rumah, ini berdasarkan ketakutan pemikiran. Apakah gagal bayar di proses hukum, ini berdasarkan dari dalam diri mereka dan pemikiran mereka. Ya, telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Apakah di daerah ini ada DC? Apakah benar akan dipenjara? Ya, apakah nanti hutang mencapai 1M? Ya, apakah semua foto-foto saya akan dicuri? Apakah nanti bos saya akan dihubungi? Apakah teman saya akan dihubungi? Ini rasa takut dari dalam loh. Dari hasil pemikiran Anda. Ya. Oh iya bang, saya bukan dari hasil pemikiran saya. Saya ada melihat konten orang lain. Ya kalau kontennya tidak sesuai dengan Anda, ya ngapain Anda lihat? Ya. Dia kita melihat konten untuk mengedukasi diri kita, mencari orang yang bisa memotivasi yang sesuai dengan kenyataan hidup kita. Ya, bukan ngasal saja. Dan kita juga ketika kita menonton, contoh Anda sedang nonton saya, Anda juga pergunakan logikanya. Tidak semua ucapan saya bisa tersematkan dalam pemikiran Anda, tapi hanya beberapa. Mana yang paling pantas dan mana yang paling pas. Rangkullah ke diri Anda dan praktekkan, benar atau tidak. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi kalau Anda menginginkan menghapus data, jangan hapus data menggunakan jasa-jasa yang sudah ada banyak di luar. Itu yang jelas mereka ingin mengambil uang Anda saja. Pada dasarnya menghapus data yang ada di sistem pinjol tidak semudah yang Anda bayangkan. Tapi yang paling terpenting itu adalah menghapus data yang ada di pikiran Anda. Ya. Jangan lagi bentuk-bentuk drama-drama yang jelas-jelas drama ini akan mematahkan semangat Anda buat ke depannya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Anda mikirkan hukum lah, DC ke rumah lah, semuanya kan terbit dari pemikiran Anda. Selagi Anda bisa mengendalikan diri Anda, menghentikan ketakutan yang ada, saya yakin drama pun juga tidak akan keluar. Dan sesegera itu data pun juga akan dihapus. Itu yang paling tepat kalau Anda menginginkan menghapus data. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti malam saya akan update lagi video mungkin tentang Kredivo dan kredit pintar ya. Pokoknya teman-teman support terus channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan pastinya saya makin semangat memberikan edukasi dan motivasi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.